kalian, dari aktivitas sederhana yang berada di pasar ini sampai ke bursa saham, semuanya terikat oleh peraturan hukum. Dalam studi hukum di Indonesia, kita mengenal 4 kunci konsep yang harus dibedakan, yaitu hukum dagang, hukum bisnis, hukum ekonomi, dan law and economics. Kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu hukum dagang atau Handelsrecht, di mana di Indonesia Handelsrecht ini masuk ke dalam hukum perdata yang dipisahkan oleh KUH Perdata dan juga KUHD. Sebenarnya apa sih KUHD itu? KUHD itu adalah aturan hukum zaman dulu, di mana secara spesifik mengikat pada firma, asuransi, ataupun surat berharga. Nah, namun KUHD karena sudah dianggap terlalu tinggal zaman dan dilakukan pada zaman penjajahan, oleh karena itu KUHD sudah tidak mampu untuk menjawab permasalahan ekonomi yang ada saat ini, di mana permasalahan ekonomi lebih modern dan juga lebih berkembang lagi. Oleh karena itu, kita dalam hukum harus mengembangkan konsepnya menjadi konsep yang lebih berbeda. Yang lebih modern dan luas adalah hukum bisnis. Nah, hukum bisnis ini adalah evolusi dari hukum dagang yang mencakup semua ketentuan dan mengatur lalu lintas kegiatan sebuah perusahaan, baik di dalam kodifikasi maupun di luar kodifikasi. Nah, yang selanjutnya ada perlindungan konsumen. Salah satu sub bidang krusial dalam hukum bisnis adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah upaya untuk memastikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang seringkali merupakan pihak yang lemah dalam suatu transaksi. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, ada 4 hak dasar konsumen. Yang pertama ada hak untuk jabatan keamanan produk, hak untuk didengar keluarnya, hak untuk informasi yang benar, dan hak untuk didengar keluarnya. Nah, ingat ya, jika dalam konteks kodifikasi, KUH Perdata dan KUHD menggunakan prinsip yaitu lex specialis derogat legis generale, yang berarti hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih lemah. Kita beranjak ke strategi yang lebih tinggi, yaitu hukum ekonomi. Hukum ekonomi sendiri adalah suatu metode pendekatan terhadap kegiatan ekonomi di suatu negara. Hukum ekonomi itu memiliki ketentuan dari hukum publik dan hukum privat, dengan fokusnya yaitu perencanaan dan pengembangan ekonomi nasional di Indonesia. Nah, yang terakhir ada disiplin ilmu interdisipliner. Disiplin ini itu merupakan alat analisis ilmu ekonomi yang bertujuan untuk efisiensi dan kesejahteraan, untuk mengevaluasi dan merumuskan kaidah hukum. Ia mempertanyakan apakah suatu regulasi, misalnya UU perusahaan, sudah mencapai hasil paling efisien bagi pasar. Ini adalah pengujian kritis terhadap seluruh kerangka hukum yang ada. Sejak tahun 1848, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah menjadi pondasi. Namun, seiring revolusi industri dan digital, aturan lain pun harus beradaptasi. Hukum dagang berevolusi menjadi hukum bisnis yang lebih inklusif. Ia tak lagi sebatas asuransi dan surat berharga, melainkan mencakup kompleksitas modern seperti pasar modal, kekayaan intelektual, hingga tata kelola perseroan terbatas. Inti dari revolusi ini adalah keseimbangan. Hukum bisnis modern memastikan praktik usaha berjalan sehat, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan konsumen. Karena konsumen adalah tiang penyangga ekonomi, kepastian hukum atas hak dan keamanan informasi mereka adalah mutlak. Hukum dagang adalah fondasi. Hukum ekonomi adalah kerangka makro negara.